Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa pun dibilangnya. Aduh, saya sekarang bersama Agung, salah satu penggiat film festival Makassar. Waduh, Aduh, bagaimana nih, Bung? tidak penggiat tonji juga sih. Tidak penggiat tonji. Tiba-tiba tuh gara-gara terjun kayak di film Eh, yang Agung itu belum jadi Magung. iya, Magung dulu. Agung dulu. Oh, Agung dulu. Sekarang jadi dulu. Magung. Sekarang jadi Magung. Magung. Nggak tahu kenapa. Panggilannya Magung. anak. Karena sering kusingkat kita Muhammad Agung jadi Magung, jadi Magung. kebanyakan dipanggil Muhammad Magung di film. Kayak berubah sekali sewaktu di P3 TV dulu. Oh, tapi dari P3 TV itu dia Magung. Tapi dari dulu Magung dipanggil Iya. saya. Nggak tahu kenapa gitulah. Penggiat. Jadi Agung ini kita dulu satu kampus di salah satu, kalau dibilang kampus ya alhamdulillah, tapi kita kayak sebutnya itu kayak lembaga di Iya. lembaga Ruko 3 lantai. yang kita sebut ruko 3 lantai, studio tercinta kita semua itu. Teman-teman pasti tahu yang tahu. Orang pasti tahu yang tahu. Ya juga sih. Kalau saya angkatan 13. Kau angkatan berapa lagi? Angkatan 14. 14. Pas setelah kuliah. Pas setelah kuliah terakhir kita ketemu kapan? Kapan deh? Setelah wisuda kali? Lama sekali nih. Pas Pernah setelah berkabar Pas lagi. setelah wisuda 2015. Dan kita baru ketemu lagi tahun 2020. Saat ada pandemi. Saat ada pandemi, luar biasa. Terima kasih pandemi. Terima kasih pandemi. telah 5 tahun pertemukan. ini saya baru ketemu lagi. Agung ini, astagfirullah. Sesama ketua. Ketua apa lagi? Bukan Hima nih. Apa lagi? Apanya? Himpunan film apa lagi? Namanya kemarin kita itu. Ada tak? Broadcast community dulu. Broadcast community, divisi film. Iya, divisi film. Divisi film. Ketua 2013. 14. Aduh, saya ingat sekali nih, teman. Kurang kasari nih. Asari, kurang kasar ini satu. Dan dia orang, kalau dibilang kacau orangnya, dia kacau. Nanti saya akan ketemu dia. Iya. Ngobrol-ngobrol juga tentang seputar film di Makassar. Kalau mau teman-teman tahu dulu, ini Agung ya kayak botak, kurus sekali, krempeng. Sayangnya kita kekurangan momen foto dulu, padahal kita sering foto. Setiap minggu kita hunting. Tapi ngomongin ya, Gung. Ya. Mengenai film pendek, Yap. apa sih motivasi kita semua ini untuk buat film pendek ini? Kenapa semua harus buat film pendek? Apa nih? Gitu. Nggak tahu, kayak menurutku ini film pendek kayak buku atau kayak novel, kayak puisi, tempat tak untuk menyalurkan apa yang ada di isi hati kita ke sebuah tempat. Dan saya memilih film untuk tempatku untuk bercerita, tempatku untuk menuangkan keluh kesahku, keresahanku tentang apa yang terjadi di duniaku kayak gitu. Makanya saya pilih film, dan untuk saat ini masih film pendek. Masih film pendek. Iya, masih film pendek. Tapi yang selama saya lihat beberapa postingan, sempat ada beberapa film layar lebar, Bi. Iya, cuman saya bukan sebagai sutradara tentunya. Di film saya pertama kali terjun di film panjang itu di film ini. Aduh, iklan lagi ini. Di film perdana. Iya, pertama kali terjun di film panjang, rasakan Ki. Film panjang itu produksinya seperti apa. Itu ini film Suhu Beku. Suhu Beku. Ya,
saya dipercayakan sebagai asisten sutradara 2. Asisten sutradara 2. Yang pertama itu Asari. Oh, Asari lagi, aduh. Asari yang jadi asisten. Memang kacau itu orang Asari. Kacau sekali. Terus. Nah, setelah itu di situ misalnya lebih mengenal lagi bagaimana membuat film panjang dan film pendek tentunya. Kayak gitu-gitu. Sempat juga terlibat di film panjang Mapaci. Oh, Mapaci. Ya, yang semoga tahun ini bisa tayang di bioskop. Jadi behind the scene. Oh, jadi behind the scene. Jadi behind the scene. Dan kenapa Anda jadi astronot? Karena saya tidak dipanggil jadi astronot. Saya cuman menunggu panggilan job saja. Aduh, kasih. Iya, tapi lumayan menguntungkan sih sebagai behind the scene juga. Bahasanya kita juga sebagai sutradara di belakang layar. Iya. Dan bancar kita bisa menderek, meramu gambar-gambar yang orang sedang bekerja dan segala macam itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan bercerita juga tentunya. Saya pikir menyenangkan juga sih. Sengaja tidak sengaja kita kayak jadi director juga yes. menggarap behind the scene. Yes. Saya juga besar di behind the scene pertama. Jadi itu saya juga dulu awal terjun ke film layar lebar itu ndak langsung ke asisten atau ndak langsung ke script continuity. Jadi kita harus tahu dulu namanya kabel, apapun itu yang dibawa dulu. Ya, saya mengawali itu juga dari behind the scene. Situ. Terus bagaimana kelanjutan film-film setelah Mapaci? Nah, setelah itu saya masuk ke program magang di kampus saya di ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia Sulawesi Selatan. Banyak teman-temanku yang magang di TV, magang di Jakarta, tapi saya memilih magang di Makassar. Yang produksi dari AIM Production. Beruntungnya ketika saya daftar di sana, join untuk ikut magang di sana, sedang terjadi praproduksi web series di AIM, web series baru yang mereka kan produksi sebelumnya itu Jalan Kota Rasa Keju sama Terima Kos Putri. Oh iya, Jalan Kota Rasa Keju sama Kos Putri. Terima Kos Putri. Nah, dia mau bikin yang ketiga. Cuman gara-gara ini pandemik, jadi syuting itu kita tunda dulu. Nggak tahu kapan. Nah, series juga. Web series. Saya dipercayakan di situ jadi asisten sutradara. Wah, itu sebenarnya agak-agak ini sih, sebenarnya agak-agak shock sebenarnya dalam bayanganku ini. Magang, bahasanya saya cuma mengikut karena saya di sini hanya magang, tapi entah kenapa mungkin enggak tahu, intinya saya merasa beruntung atau bagaimana saya dipercayakan untuk jadi asisten sutradara yang notabene-nya kan asisten itu orang yang kepercayaan dan apa ya, dan kita ini merasa masih belum ini soalnya, tapi bukan siapa-siapa karena ini memang dalam program magang, jadi ya suatu keberkahan menurutku, saya keberuntungan. Ya mungkin gara-gara kita sering berkarya, jadi karya-karya kita sering dilihat. Wah, si Agung ini berpotensi nih. Siapa yang buat ini? Pasti bakalan dicari tahu itu tuh. Aduh. Terima kasih untuk Pandemi, AIM Production, Pandemi, Om Gobel, Kak Adin yang mempercayakan. Oh, jadi sutradaranya Kak Adin lagi? Iya, Kak Adin lagi. Luar biasa. Banyak sekali produksinya memang Kak Adin. Tapi begitu nih, saya juga sering jarang-jarang ini di calling lagi sama AIM ini. Kasihan. Apakah gara-gara kita di luar jangkauan atau bagaimana? Tapi di selama garap film pendek, kan sebuah pesan yang dari sebuah kegelisahan toh yang mau disampaikan. Pesan apa yang mau disampaikan? Kenapa sih kita harus festivalkan begitu? Kenapa begitu? Kenapa kita enggak nontonkan aja atau kita share begitu? Kenapa kita habis produksi kita festivalkan begitu? Apa pengaruhnya? Sebenarnya banyak cara menurutku. Sebenarnya banyak cara kalau misalnya kita ingin distribusikan ini film tak di mana-mana, termasuk itu festival, termasuk platform internet kayak misalnya YouTube, di Vidsi.com dan program layar tancap juga. Sebenarnya banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan supaya
ketika kita selesai membuat film ada orang yang nonton film kita. Cuman saya setelah memilah-milih beberapa pilihan-pilihan, saya lebih cenderung untuk saat ini film-filmku itu saya masukkan ke festival-festival. Karena kenapa? Sebenarnya sangat banyak keuntungannya ketika kita bisa masukkan ke festival-festival. Yang pertama itu pastinya kita dikenal orang luar, tidak hanya dikenal sekitar tak saja. Bisa jadi ketika kita masukkan film tak di Jakarta misalnya atau di Jogja, di Solo, secara tidak ini kita bisa dikenal di sana. Kita bisa kenal bahwa oh ada perwakilan dari Makassar bikin film pendek dan masuk ke festival itu. Jadi kita dikenal. Ya, terus yang kedua pastinya dapat link tentunya. Dapat link. Betul. Kita bisa mengenal satu sama lain atau kita bisa saling mengenal bahwa mana sih orang-orang di Jogja ketika membuat film pendek, misalnya orang-orang di Surabaya ketika membuat film pendek, kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga, ini hanya nilai ini sih, maksudnya nilai plusnya sih. Kalau misalnya kita ikut festival yang ada kompetisinya, yang ada juaranya, kalau misalnya kita menang ya bonusnya itu alhamdulillah kembali memproduksi kayak gitu. Sebenarnya sangat menguntungkan sekali sih kalau misalnya kita menang ya. Kayak gitu-gitu deh, itu menurutku nilai plusnya sih, kompetisi film atau festival film kayak gitu-gitu sih. Gitu deh. Dapat duit, kembali modal. Tapi ini nih yang saya alami juga selama di dunia ini juga tuh. Kan ketika kita produksi pasti kita bakalan berhubungan namanya budgeting. Kita menghitung dari produksi sama pasca. Nah, saat mau buat film pendek itu, kita pasti butuh kru, toh. Tapi kita nggak punya budget. Tapi kita mau profesional. Bagaimana ku atasi itu? Aku aja terperangkap kok. Sebenarnya yang bilang itu kita tidak punya budget itu sebenarnya bullshit. Uang makan, uang bensin itu semua adalah duit. Jadi sebenarnya menurutku tidak ada orang ketika bikin film itu full tanpa budget. Pasti ada budgetnya, sekalipun misalnya bukan bentuk uang, tapi bentuk misalnya listrik, air, genset atau alat, itu sebenarnya termasuk budget juga sih sebenarnya. Cuman mungkin kita secara tidak sadar bilang ini adalah film no budget itu. Itu adalah buset. Cuman yang jadi penanda adalah bagaimana caranya kita bisa bikin film seminimal mungkin atau bisa menghemat ketika bikin film, tidak besar gitu. Itu yang sebagai catatan untuk kita ketika ingin membuat film pendek tentunya. Iya, kayak gitu sih. Karena pasti beda sekali kalau misalnya kita ingin membuat film pendek tapi dengan rata-rata produksi orang dari Jakarta misalnya, yang misalnya ada sponsor di dalamnya, itu kan bahasanya budget segede pun itu tidak masalah bagi mereka, tapi kita di sini yang bahasanya 1 juta 2 juta iya kayak gitu sangat berpengaruh sekali karena memang kita SDM-nya masih kurang. Yang kedua juga kayak peralatannya juga tidak semahal di Jakarta tentunya, kayak gitu sih biasanya ketika kita bikin film. Dan untuk saya juga sih ada beberapa cara sih kalau saya ketika ingin mencari budget untuk bikin film misalnya kayak gitu. Pertama of course tentu saja kayak misalnya pakai budget pribadi tentunya. Yang kedua biasanya juga karena ada bikin film dengan dasar ini adalah tugas kampus, jadi notabene-nya kita per kelompok dan harus saling berbagi ceka-ceka bikin film. Jadi itu jadi bisa menghemat budget soalnya karena kita banyak orang, misalnya ada sekitar 12 orang atau 14 orang, kita ini bagi berapa budget yang kita keluarkan untuk berapa kayak gitu. Itu lumayan menghemat juga sih sebenarnya. Dan yang ketiga ya otomatis ada sponsor. Iya, sponsor juga sih, tapi ya itulah bagaimana cara cari sponsor itu lumayan
inilah tahu diri lah seharusnya. Gede. agak susah lah kalau saya juga kalau Mas pribadi juga terkadang kalau selama sudah selesai di kampus kita mau kerja kreatif lagi tuh susah. Malahan saya dulu mau garap film pendek. Wah, saya pikir gimana beda apa uang ini? Pasti salah satu di pikiran kita itu ketika mau buat produksi pasti ujung-ujungnya uang. Iya, Ujung-ujungnya budget kita mau dapat di mana. Betul. Terus nggak mungkin minta. Dan sempat Kak ini juga sebenarnya terjadi insiden. Ada pernah film yang saya bikin sama teman-temanku di sini. Saya bentuki nama kelompok filmku itu namanya Kamar Senyap. Kamar Senyap. Kamar Senyap itu isinya anggota teman-teman kampusku sebenarnya, cuman sepakat untuk bikin satu kelompok namanya Kamar Senyap dan bikin beberapa karya. Dan saya cetuskan dengan sama-sama Kak menulis skenario sama Hilmi yang tulis, cuman saya brainstorming sama ya Hilmi. Sepakat untuk bikin cerita. Sekitarnya bikin filmnya tuh di sini, sekitar rumah di sini. Cuman gara-gara terkendala budget nggak jalan. Setengah jalan. Yang seharusnya mungkin produksinya itu kalau mau selesai nih film mungkin sekitar 5 atau 6 hari, kita cuma bisa produksi itu selama 2 hari. Gara-gara budgetnya itu tidak sampai. Tapi budget yang diperkirakan berapa? Nah, itu lagi dia di ini ada salah juga kemarin kita kurang betul-betul detail memperhatikan budget itu. Itu ya kesalahan ini kemarin. Terlalu semangat untuk bikin yang penting bikin bisa film deh. Bikin saja. Enggak ada uang, enggak masalah. Ternyata itu lah bullshit. Tidak omong kosong, tidak ada uang, goblok. Akhirnya berhenti. Saya juga. Jadi saya dulu garap series juga. Series kayak drama romance begitu toh sama teman-teman di sini di Makassar. Saya syuting coba garap dulu teaser. Biar teman-teman masih ada beberapa yang masih belajar. Ini loh teaser. Ininya dulu kita buat ndak jauh beda dengan trailer. Iya. Ndak jauh beda. Iya. Pas saat buat teaser, 1 hari produksi buat teaser saja. Langsung selesai. Ndak ada yang lanjut. Wah, stres Kak minta ampun. Dan aku bilang sempat kayak itu apa deh? Ada yang saya jual barangku. Untuk produksi ini. Bilang saking semangatku ini perdana aku web series. Tapi yang jadi hanya cuma teasernya. Kira jamnya upload. Iya. Malu-malu Kak. Tapi suaranya itu juga bisa dijadikan ini loh. Kalau mau tawari ke sponsor-sponsor dari bisa sekali malah. Bisa sekali malah. Cuman itu bagian salah satu batu loncatan. Iya, betul. Dan sempat juga saya terpikir juga itu. Kan kemarin saya sempat syuting 2 hari dan sempat terpikirkan bahwa dari beberapa adegan potongan-potongan adegan dalam film ini, ku jadikan satu untuk bentuk teaser, lalu ku bikin proposal untuk paparkan sponsor-sponsor untuk ini. Saya pikir itu sebenarnya tidak terlalu rugi lah sebenarnya. Setidaknya ada setidaknya bisa dilihat sesuatu lah, walaupun hanya beberapa detik. Tapi termasuk bangga. Saya bangga lihat gitu hasilnya. Keren ya, saya tahu. Hanya saja untuk melanjutkan produksi saya sampai sekarang masih niat kan untuk lanjutin. Kapan? Toh, tapi kalau saya lanjut ini pasti bakalan banyak tersinggung. Kenapa ndak ada kayak sama-sama jadi dari awal. Ya itu lagi sih catatanku juga. PR-nya orang Makassar itu paling sering itu naik lehernya. naik lehernya sama gengsinya gitu. Karena kita ndak enak atau panggil syutingnya itu kru-kru yang kemarin pas
misalnya syuting baru, ih kenapa tidak dipanggil kayak ya. kalau saya ikut yang kemarin di teasernya. Kan itu yang dan enakan tak kita di sini. Penyakitnya Makassar. Gitu. Ya, mungkin yang dari beberapa film festival yang sudah diikuti, apa saja yang judul itu yang sudah ikut festival? Yang pertama itu Kemedeng Imang. Saya bikin film itu di tahun 2016. Kemedeng Imang. Kemedeng Imang atau Di Mana Pak Imam bahasa Indonesia. Di Mana Pak Imam. Di Mana Pak Imam. Film itu tentang seorang tentang keluarga yang sedang mengadakan acara syukuran di rumahnya. Lalu tapi ada hal yang ganjil di situ karena Pak Imam yang seharusnya datang untuk baca-baca, datang untuk bahasanya memberikan doa sebelum tamu-tamunya ini makan, itu tidak belum juga datang. Dan setahuku saya di Bugis, kebudayaan Bugis ataupun di Makassar itu kita belum bisa memakan makanan-makanan yang sudah tersedia yang untuk syukuran. Kita belum bisa makan sebelum Pak Imam datang dan membacakan doa-doanya. Dan dari situlah terjadi konflik yang dimana Pak Imam ini belum juga datang. Akhirnya si pemilik keluarga ini atau Daeng Kamisi dalam cerita ini menyuruh dua adiknya untuk saling bergantian mencari Pak Imam keberadaannya itu di mana. Dan pada akhirnya yang terjadi di ending adalah Pak Imam itu ikut di dalam pemilihan caleg kayak gitu. Kayak kan sepengetahuanku iya, sudah dia upacara dan dia lebih memilih pergi bantu bahasanya caleg untuk ini berpolitik, iya, berkampanye untuk berkampanye, cari suara. Astaga. Karena memang ada yang kudengar yang seperti itu dan memang juga sempat terjadi juga di daerahku, di daerah di Pinrang dahulu waktu saya masih SD, masih SMP kalau nggak salah, memang ada Pak Imam yang ikut membantu ini, tapi dengan cara kayak membacakan doa tapi sebenarnya dia ikut andil membantu mengkampanyekan caleg ini. Itu kesinggungan juga sebenarnya, kesinggungan terhadap politik itu. Sadar tidak sadar tradisi Bugis kita itu begitu deh. Iya, yang kayak gitu-gitu. Kalau belum dibacain tidak ada yang makan. Iya. Kayak memang kayak sakral dan tidak boleh, kayak harus memang selesai dibacakan sama Pak Imam atau orang yang memang lebih tahu agama. Setelah itu baru orang-orang bisa makan yang telah disediakan kayak gitu-gitu. Sesimpel itu sih. Dan itu sudah berapa dapat penghargaan festival itu? Waduh. Kalau yang menangnya sih dua. Yang pertama itu di Pekan Film Makassar, dapat penghargaan khusus Dewan Juri di tahun 2016 atau special mention. Yang kedua itu di Pekan Film Semarang di Semarang. Dapat special mention juga tahun 2018. Oh, 18. Iya. Kayak gitu. Kebanyak. Tapi selain itu juga ada beberapa festival yang saya ikuti, cuman hanya sebagai kayak ikut kompetisi atau masuk nominasi saja. Nominasi. Kalau yang cerita yang satu? Yang kedua itu setelah film Kemedeng Imang, saya lanjut kuliah di ISBI. Dan di ISBI itu di semester 2 kalau tidak salah kami diberi tugas bikin film. Dan per kelompok tentunya. Dan kelompok kami memutuskan untuk bikin film yang berjudul Seperti Seseorang Yang Sedang Menunggu. Dan saya dipercayakan untuk menyutradarai film itu. Sutradara. Iya, sutradara. Akhirnya kami syuting di Ramang-Ramang. Ramang-Ramang. Nah, ceritanya itu tentang seorang ibu yang menunggu kedatangan penjual ikan datang ke tempatnya, depan rumahnya. Tapi entah kenapa
penjual ikan itu tak kunjung datang. Dang mulai nih keluar ini bahasa dan yang apa ya bahasanya, dan di sisi lain kita bisa melihat suaminya sedang mengantar para wisatawan yang dalam hal ini wisatawan dari Makassar datang ke Ramang-Ramang untuk berwisata di tempat itu. Nah, si suaminya ini pergi untuk mengantarnya pakai perahu. Gitu. Dan dua cerita itu sebenarnya saling bersinggungan satu sama lain yang membuat istrinya ini menunggu penjual ikan itu terlalu lama kayak gitu. Sesederhana itu cuman di film kita itu mencoba aja untuk bagaimana caranya menyatukan dua cerita ini bisa saling terkait satu sama lain. Iya, semestinya kalau kita buat cerita semestinya simpel aja, hanya saja kita yang tidak terlalu ingat membuat cerita yang terjadi di sekeliling kita, jam jauh-jauh lah gitu. Betul. Dan memang apa ya, sebenarnya itu yang sebenarnya paling mudah sih sebenarnya ketika kita membuat sebuah cerita film. Hal yang ada di sekitar tak saja atau ada yang di lingkungan atau hal yang kita sendiri alami sebenarnya adalah hal yang paling bagus untuk diceritakan. Kenapa harus terlalu jauh-jauh mencari ceritanya orang lain sebenarnya kalau ada terjadi di sekitar tak kayak padahal gitu. Kita pernah alami dan sebenarnya itu lebih personal dan apa ya, ada hal yang pastinya itu berbeda lah ketimbang ketika kita ambil cerita-cerita dari orang luar kayak gitu. Dan film ini juga sudah menang beberapa festival juga. Ya, alhamdulillah sudah boleh dibilang pernah ikut di berbagai festival. Salah satunya itu di Pekan Film Makassar di tahun 2017 dia dapat Best Film terbaik kategori mahasiswa pelajar dan melanglang buana di berbagai festival di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan kalau tidak salah juga. Nah, salah satunya juga sempat ditayangkan di program layar komunitas di Jogja Netpack Asian Film Festival. Oh, Netpack. Iya, di tahun 2019 kalau tidak salah. 2018, sorry. 2018-19. Dan sempat jadi Festival Kecil Surabaya juga masuk nominasi di sana. Dan gara-gara ini film juga saya bisa ke mana-mana juga. Jadi salah satunya saya kemarin ikut di Festival Kecil di Surabaya. Saya pergi ke sana ke Surabaya dan menghadiri festival itu, dan sebenarnya budget sendiri. Tidak mungkin kayaknya. Untungnya kampus saya di SB membiayai ke sana. Wah, luar biasa. Saya kira biaya sendiri itu berat. Sebenarnya saya tidak sanggup untuk pergi ke sana sendiri. Bagi kita masih mahasiswa. Iya, makanya. Aduh, di mana dapat. Tapi soalnya itu sebenarnya nilai plusnya loh, ketika kita masukkan film kita ke festival, kita bisa hadir di sana dan mengenal festival di sana, mengenal orang-orang di sana. Soalnya itu keuntungannya ketika kita masukkan film kita ke festival tentunya kayak gitu. Iya, kalau dibilang sengaja tidak sengaja, kita perwakilan dari Makassar. Iya, betul. Kita perwakilan dari Makassar. Nah, karena beberapa film begitu banyak di Makassar tapi tidak ada ke festival. Itu sebenarnya juga aku sayangkan soalnya ketika misalnya teman-teman ketika selesai membuat film dia tidak tahu mau kemanakan ini film. Padahal sebenarnya sangat banyak sekali festival-festival yang ada di Indonesia, apalagi di luar negeri. Indonesia sudah banyak, apalagi di luar negeri. Dan saya pikir sayang sekali sih kalau kita simpan di hard disk. Kalau kita simpan di hard disk di laptop baru tidak dinonton sama orang banyak, sayang sekali sih kayak gitu. Iya, jadi ini salah satu penggiat film festival yang sangat banyak. Di beberapa filmnya penghargaan. Nanti kita lihat trailernya. Boleh kita lihat. Kalau mau nonton filmnya ya beli sini.
Atau ada mau teman-teman nanti mau bikin diskusi film Ya, dengan betul. cara nonton film lalu diskusi, boleh sekali. Boleh sekali. Boleh bikin sekali. apa? Nontonan Bikin film. saja kegiatannya, undang. Iya. Ya, nanti di kolom cari job. nanti di kolom ada nomornya gitu. Iya. Selama wabah COVID-19 ini, jadi kegiatan-kegiatan semua ndak ada yang jalan. Kalau misalnya kegiatan di luar itu tidak ini sih memang tidak berjalan, terutama ini sih yang web series ini. Web series. Yang seharusnya memang saya syuting tanggal 15 April ini tanggal 5 April yang sampai apa judulnya itu kan? Yang Honda itu? Iya, yang Honda. Judulnya tuh Tetanggaku Idolaku dia. Ya, Aduh, iklan lagi. Aduh. Soalnya ada Honda yang tawarin kita. Kenapa tidak? Nggak busur mah ayam. Nusleding lagi nih. Astaga. Oh, jadi semestinya bulan ini produksi karena sempat kemarin reading sama pemain, sempat diskusi ngobrol segala macam untuk menyiapkan syuting kita bagaimana. Cuman yang begini gara-gara ada katanya pelarangan berkumpul bersama kegiatan bulan iya, betul. Pertama syuting tentunya. Ya. Akhirnya AIM tunda produksinya. Tapi lama-lama ini sampai selesai lebaran. Ya, bisa iya. Karena diperpanjang libur. Wah, merdeka mahasiswa. Ditambah semester. Yang serunya mungkin saya mau selesaikan tahun ini. Tapi nggak yakin. Kemungkinan tahun depan kalau begini. Kasihan teman-teman ini yang lagi berjuang untuk tingkat akhir mau bikin tugas akhir. Tapi untungnya juga selain saya nggak bisa berkegiatan di luar, tetap aja ada kayak misalnya kegiatan-kegiatan juga di rumah tentunya, kayak misalnya menulis cerita. Ya. Saya pikir itu apa ya bahasanya, pekerjaan yang menyenangkan juga sih di tengah-tengah pandemik seperti ini. Pekerjaan kita bisa stay di rumah mengerjakan sesuatu hal dan tidak hilang ilmu film yang ada di kita. Ya setidaknya kita menulis cerita. Betul. Dan untungnya memang setelah magang ini saya mau bikin tugas akhir, yaitu bikin film pendek. Pendek lagi. Saya mulai menulis cerita segala macam gitu. Menguntungkan sih juga sih. Ada juga untungnya. Iya, selama COVID-19 ini salah satu kayak kita berhenti sejenak, kayak istirahat sambil berimajinasi lagi. Iya, betul. Ide apa lagi? Nah, nanti pas waktunya tiba sudah ada sampel kita. Ya, nih ceritanya sudah ada cerita. Pas kegiatan saya bikin cerita dulu. Tidak mendadak begitu. Tidak mendadak begitu. Kita sudah punya sampel. Gitu sih. Saya juga pernah begitu. Kalau lagi ndak aku bikin nulis. Kayak begini COVID-19. Iya. Saya lagi garap cerita pendek tentang judulnya itu Makassar Malam. Jadi Makassar Malam itu saya perlihatkan suasana malam ketika di tengah wabah COVID-19. Bagaimana efeknya begitu. Para pencari nafkah yang berdentingan, yang tidur di tengah jalan, tengah kelaparan. Para pekerja yang di Nusantara lagi sepi-sepinya. Ada nanti saya buat sih. Menarik itu sih. Aku bilang, wah, separah ini kah? Ini virus. Padahal kita dibilang kalau bukan pandang enteng sih, aku bilang kita dibilang kemarin itu tidak terlalu gini, ternyata separah ini. Dan menggemparkan seluruh dunia. Ada juga, mudah-mudahan cepat berlalu lah. Supaya kita cepat beraktivitas kembali. Ya. Betul. Jadi Agung ini
junior saya di kampus dulu di P3 TV. Kampus kita dulu itu di mana? Politeknik Negeri Ujung Pandang yang lagi kayak baku kerjasama kayak Ambrio begitu. Ambrio. Tapi sekarang kampusnya ndak ada, sudah habis kontrak. Kembali ke kampung halamannya Surabaya. Tapi setelah kampus kita itu tutup, banyak yang cari. Masa? Banyak cari sampai di telingaku. Masa? Banyak cari di mana itu? Kak? P3 TV. Banyak sekali mencari itu kampus. Kan dulu itu kampusnya itu salah satu broadcast terbesar di Makassar. Di kala Fajar. UIN. Padahal UIN peralatannya besar. Tapi tidak ada yang operasi. Akhirnya kampus kita tutup. Tapi pas kita sudah selesai semua, tidak ada yang rugi. Kalau saya pribadi tidak ada yang rugi. Malah semua keluaran-keluarannya itu sudah bekerja di mana-mana, di TV-TV, di iklan, di Jakarta segala macam. Saya pikir ini sih menguntungkan sekali sih sebenarnya kita berada di P3 TV kemarin. Dan memang dibandingkan di kampus-kampus yang lain terasa sekali produksinya, terasa sekali semangatnya untuk memang berkarya. Beda dengan misalnya kampus-kampus yang kebanyakan tugas-tugas menulis tugas-tugas ini teori. Sebenarnya sangat-sangat menguntungkan sekali sih kita kuliah kemarin di sana di P3 TV. Kita dulu kemarin 70% praktek, 30% teori. Iya betul. Dan memang terasa sekali gitu. Dan saat memang kita sudah keluar dari P3 TV, kita sudah tidak kaget lagi mengenai bagaimana sih ini produksi di TV, bagaimana sih ini produksi di film atau di manapun. Tidak kaget menggila alat-alat televisi, produksi TV. Karena bahasanya kita sudah terbiasa gitu. Dan sangat. Saya salah satu tempat tidur itu di ruang lab dulu. Ruang lab bawa meja. Tempat duduknya anak. Aduh. Inilah. Dan tiap tahun harus ada selalu pasti yang nginap di situ. Tiap tahun regenerasi ada. Angkatanku lagi di situ yang menggantikan. Ada dasar aja. Astaga. Aduh, ya mungkin ini pertemuan pertama saya lagi setelah 5 tahun. Yes. Aduh. Dan agak besar sedikit banget. Ada sebenarnya begini-begini. Oke lah, sampai ketemu lagi, Gong. Nanti kita bahas tentang produksi film lagi. Yang lebih detail lagi. Tentang kepenulisan bagaimana supaya teman-teman tahu langkah-langkah untuk menulis apa sih, membangun plot bagaimana sih, membangun treatment bagaimana sih. Gitu. Tentang juga banyak yang bertanya tentang bagaimana sih membangun brainstorming bersama kru dan pemain-pemain sebagai sutradara tentunya. Sebagai sutradara. Betul. Saya juga termasuk sulit untuk jelaskan itu. Mungkin nanti kita bahas ya. Oke, sampai ketemu lagi, Gung. Terima kasih. Aman. Jaga kesehatan di wabah COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.